kan banyak ya apa sih pertanyaan mengenai kenapa sih menikah itu kebanyakannya 70 sampai 80% itu disertai dengan berbicara, disertai dengan sharing, ngobrol dengan pasangan. Bagaimana Pak Ustaz? 70% sama 80%. 80%. Kenapa sewaktu udah berumah tangga kenapa lebih banyak ngobrol, lebih banyak mungkin kegiatan lain, kenapa harus ngobrol gitu, kenapa adalah kegiatan lain seperti main atau apa, kenapa harus harus segala sesuatu harus didiskusikan lah pasangan gitu. Ya. Oke sahabat, alhamdulillah sekarang kita ada sebuah pertanyaan, bagaimana kenapa rumah tangga kok selalu 70-80% dari perbincangan rumah tangga. Maka jawabannya adalah setiap rumah tangga itu tuh ada dua insan yang mana ini berbeda dari pola pikir dan juga bimbingan dari setiap orang tua. Oleh karena itu, dari sebuah perbedaan ini butuhlah sebuah pemahaman untuk saling bertukar pikiran sehingga bisa saling memahami satu sama lain. Karena dengan berbicara dan berkomunikasi, disitulah akan muncul sebuah pemahaman bahwa dia, oh seperti ini, karakternya seperti ini, gaya bicaranya seperti ini, dan kesukaannya seperti ini. Maka alangkah baiknya dari setiap rumah tangga, alangkah baik untuk saling berkomunikasi. Entah itu sesuatu yang menyenangkan ataupun yang menyakitkan, entah itu sebuah kenangan ataupun sebuah sesuatu yang akan mendatang. Oleh karena itu, sedikit demi sedikit setiap rumah tangga harus ada komunikasi. Walaupun 70-80% syukur-syukur bisa lebih gitu ya. Gitu. Ada satu lagi yang mungkin banyak di kalangan masyarakat, apalagi di orang-orang di muslimin dan muslimat yang baru saja yang ingin menanyakan pernikahan ataupun sedang bingung bagaimana mencari pasangan itu, apakah harus sekufu atau enggak. Ada yang apa sih, yang ini ya, laki-lakinya menurut laki-lakinya mampan, terus si cewek yang enggak mampan ataupun sebagainya, apakah sekufu atau tidaknya sekufu waktu sebelum pernikahan itu wajib, atau gimana supaya yang lain juga bisa ada, supaya ada pendengarannya, supaya ada bayangannya gitu. Iya, sekufu ataupun chemistry ataupun lain-lainnya itu dijadikan sebuah patokan dalam setiap rumah tangga untuk mencari pasangan. Namun dalam hal ini Allah telah tentukan jodohnya masing-masing. Mungkin beberapa orang menginginkan pasangan yang sama, sekufu, sederajat, seilmu gitu. Namun ada beberapa kalangan pula yang dia menginginkan pasangan yang lebih tinggi derajatnya, keilmuannya, dan juga lain-lainnya agar bisa memperbaiki rumah tangganya. Maka Allah telah menjadikan sebuah jodoh, sebuah pasangan ini tanpa ada sebuah perbedaan. Jika Allah berkehendak itu jodoh, maka jadilah dua pasangan itu sebagai jodoh.
Lalu bagaimana permasalahannya sekupu yang harus sama dan juga yang harus ada chemistry untuk menjalin rumah tangga yang bisa harmonis? Maka jawabannya perlu tidak perlu. Perlunya mungkin agar bisa lebih mudah untuk menjalaninya, tidak perlu pun itu bukan sebuah patokan. Karena harmonisnya rumah tangga bukanlah dari sekupu, bukanlah dari chemistry, melainkan dari saling memahami. Bagaimana suami memahami kekurangan dan kelebihan istri, bagaimana istri memahami kekurangan dan kelebihan suami. Begitu terus, apa yang kurang dari istri, apa yang lebih dari istri kita pahami. Apa yang lebih dari suami, apa yang kurang dari suami, kita pahami pula. Oh ini mas begini, oh ini mah begini. Di saat suami kurang, maka apa yang harus kita lakukan? Di saat istri kurang, maka apa yang harus kita lakukan? Cari solusi terbaik, karena dengan melakukan sesuatu yang baik, insya Allah akan menjalani hidup yang baik. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Mungkin pemirsa dan juga kita semua sering mendengarkannya, yang mana bunyinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang hamba. Allah tidak membebani seseorang hamba melainkan di luar batas kemampuannya, gitu ya. Maksudnya Allah tidak akan memberikan ujian kecuali pasti si hamba itu pasti sanggup untuk menjalaninya. Terkadang dalam sebuah kehidupan memang suka berat dan sulit, namun disinilah peningkatan derajat agar kita bisa menjalani hidup lebih baik dan juga bisa mendapatkan derajat yang lebih baik di sisi Allah. Maka diteruskan di ayat selanjutnya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah telah menyediakan pahala bagi orang yang mengusahakannya untuk menuju kebaikan. Dan juga Allah menyediakan, dan bagi orang-orang yang berbuat dosa, maka Allah telah memberikan ganjarannya buat orang-orang yang berbuat kerusakan karena terhadap nafsunya ataupun kekesalannya dan juga lain-lainnya. Oleh karena itu, ini sebuah pilihan. Kita mau berbuat baik atau berbuat kerusakan dan lain-lain. Berbuat baik, Allah kasih ganjaran pahala yang sangat begitu baik. Dan juga kita berbuat kerusakan, Allah telah menyediakan ganjarannya. Sekian, mohon maaf, wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.